Selamat malam, saya akan menjelaskan tentang non-current liabilities. Itu artinya hutang jangka panjang. Ya, ada beberapa hutang jangka panjang yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah tentang obligasi dulu. Ya, obligasi dulu, yaitu contohnya di sini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2020, Candlestick AG akan menerbitkan obligasi senilai 100.000 dengan bunga 10% per tahun. Obligasi itu dijual dengan harga 100. Dijual dengan harga 100 itu artinya dijual dengan harga 100% dari nilai nominal. Menerbitkan obligasi itu artinya mendapatkan pinjaman. Ya, menerbitkan obligasi itu artinya ngutang. Ya, menerbitkan obligasi itu artinya ngutang. Di sini perusahaan Candlestick AG menerbitkan obligasi kepada para investor. Investornya memberi pinjaman sebesar 100.000 euro. Oke, jadi jurnalnya gimana? Candlestick AG menerbitkan obligasi, terima uang 100.000 euro. Berarti debit cash 100.000 euro. Nah, lalu menerbitkan obligasi itu artinya menerbitkan surat utang 100.000. Berarti Candlestick AG harus mengakui adanya bond payable 100.000. Oke. Nah, jadi di sini Candlestick AG meminjam uang dari para investor sebesar 100.000 mulai tanggal 1 Januari 2020. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020, hari terakhir di tahun 2020, Candlestick AG harus mengakui adanya beban bunga sebesar 10% dari 100.000 yaitu 10.000. Jadi dia jurnal di sini debit interest expense 10.000. Tapi Candlestick AG ini belum wajib membayar tanggal 31 Desember. Kenapa? Karena dia harus bayar itu pada tanggal diterbitkannya obligasi. Karena obligasi diterbitkannya tanggal 1 Januari 2020, dia wajib membayarnya nanti 1 Januari 2021. Oke. Padahal dia harus mengakui biaya bunga pada tahun 2020. Karena kan minjemnya mulai 1 Januari 2020 sampai sepanjang tahun 2020. Jadi biaya bunga harus diakui di dalam tahun 2020. Hari terakhir di 2020 adalah 31 Desember. Makanya dia debit interest expense 10.000. Tapi dia belum boleh mengkredit kas. Kenapa? Karena kredit kasnya besok tanggal 1, yaitu tanggal penerbitan obligasi. Jadi di sini kreditnya apa? Interest payable. Ya kan? Nah, nanti keesokan harinya tanggal 1 Januari barulah dia bayar kepada investor bunga 10.000. Dia debit apa? Interest payable. Ya, bukan interest expense tapi interest payable. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Oke? Nah, demikian jurnal ini akan diulang-ulang terus setiap tahun, ya. 31 Desember 2021 dia akan menjurnal lagi debit interest expense, credit interest payable. 1 Januari 2022 dia jurnal debit interest payable, credit cash. Ya, 31 Desember 2022 dia debit interest expense, dia credit interest payable. 1 Januari 2023 dia debit interest payable, credit cash. Jadi jurnal yang ini dia ulang-ulang aja terus sampai tahun 2025. Nah, tahun 2025 baru dia debit interest, dia debit bond payable, dia credit cash. Itulah pada saat dia melunasi hutangnya. Jadi tanggal 1 Januari 2021 dia terima uang 100.000, tanggal 1 Januari 2025 dia bayar itu 100.000 bayar utangnya. Di antaranya dia bayar bunga 10.000. Nah, sekarang bagaimana kalau penerbitan obligasinya tidak sebesar nilai nominal? Ada dua macam, ya. Ada yang di atas nilai nominal, itu disebut at premium. Ada yang di bawah nilai nominal, itu yang disebut at discount. Ya. Nah, kalau dia menerbitkannya di atas nilai nominal, berarti dia untung. Ya, dia untung. Kenapa? Karena
obligasi 100.000 diterbitkan dengan harga lebih dari 100.000. Nah, keuntungannya itu akan menurunkan beban bunga. Ya. Nah, kalau dia menerbitkan obligasi di bawah nilai nominal, misalnya dia menerbitkan obligasi 100.000, lakunya cuma 98.000. Berarti kan dia rugi. Kerugian itu akan menambah beban bunga yang diakui oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang coba lihat contoh ini. Sebuah perusahaan ini, Candlestick AG tadi, menerbitkan obligasi tanggal 1 Januari 2020 dengan nominal 100.000, berjangka 5 tahun, memberi bunga 10% kali nilai nominal ya. Nah, jadi bunga itu kalau 10% pasti kali nilai nominal. Nilai nominal 100.000 ya kali 100.000. Dan hanya laku terjual sebesar 98.000 atau 98% dari nilai nominal. 98% dari face value, ya 98% dari nilai nominal. Maka ya udah, perusahaan memang dapat duitnya nggak sampai 100.000. Nah, dia hanya dapat 98.000. Jadi dia jurnal ya debit cash 98.000, kredit bond payable 98.000. Jadi mencatat bond payable atau hutang obligasi itu dicatat sebesar uang yang diterima, bukan sebesar nilai nominal. Ya, bond payable itu dicatat sebesar uang yang diterima, bukan sebesar nilai nominal. Oke? Jadi karena obligasi yang nilai nominalnya 100.000 dijual cuma laku 98.000, maka dia mencatat utang obligasinya 98.000, bukan 100.000. Oke? Nah, kemudian coba lihat di sini. Jadi dia itu menjual obligasi cuma laku 98.000. Nanti waktu melunasi 1 Januari 2025 waktu melunasi bayarnya berapa? 100.000. 100.000 ya. Jadi waktu dia terima uang cuma 98.000, tapi waktu melunasi itu harus 100.000. Akibatnya apa? Akibatnya rugi 2.000, jelas ya. Ya. Jadi waktu menerbitkan obligasi cuma dapat uang 98.000, padahal nilai nominalnya atau pada saat jatuh tempo nanti harus bayar 100.000. Berarti kan rugi 2.000. Nah, rugi ini menambah beban bunga. Selain beban bunga yang 10% per tahun. 10% kali 100.000 tadi kan 10.000. 10.000 sebanyak berapa kali? 5 kali. Karena obligasinya kan umurnya 5 tahun. Nah, jadi dia ada biaya bunga 50.000. Tambah rugi 2.000 tadi. Dari mana rugi 2.000? Obligasi 100.000 dijual cuma laku 98.000. Rugi 2.000. Jadi total biaya bunga adalah 52.000. Ya, total biaya bunga adalah 52.000. 50.000 itu yang bunga 10.000, 10.000, 10.000 5 kali. 2.000 ini adalah selisih antara uang yang dia terima waktu menjual obligasi dan uang yang dia bayar waktu dia melunasi obligasi. Nah, gitu ya. Jadi beban bunga dia adalah 52.000. Oke? Atau bisa juga dihitung begini. Jadi waktu dia melunasi obligasi, dia harus keluar uang 100.000. Ya. Lalu dia bayar bunga 50.000. Berarti total 150.000. Oke? Padahal dia hanya terima uang berapa? 98.000. Oke? Ini nggak kelihatan nih angkanya di sini, nggak kelihatan. Kelihatan gambar saya usahakan geser nggak bisa nih. Ya. Jadi dia menerbitkan obligasi dapat waktu jatuh tempo dia membayar melunasi 100.000 sebesar nilai nominal. Setiap tahun dia bayar 10.000, 10.000, 10.000 5 kali 50.000. Jadi total uang yang dia bayar semua 150.000. Padahal waktu menerbitkan obligasi cuma dapat uang berapa? 92.000. Jadi keluarnya 150, masuknya cuma 92. Jadi beban bunganya berapa? Nah, keluar uang untuk bayar bunga dan nilai dan utang pokoknya 150.000. Padahal waktu menerbitkan cuma dapat 98.000. 150 kurang 98 berapa? 52.000. Itulah adalah cost of borrowing. Jadi cost of borrowing itu bisa dihitung dengan cara ini, bisa dihitung dengan cara yang di bawah ini. Ketemunya akan sama yaitu 52.000. Oke, nah sekarang bagaimana kalau obligasi diterbitkan di atas nilai nominal? Jadi ada obligasi 100.000, ketika diterbitkan lakunya 102.000. Alhamdulillah, itu kan obligasi nominalnya 100.000 itu artinya
nanti pada saat jatuh tempo 1 Januari 2025 ya kan 1 Januari 2025 pada 26 tuh. Pokoknya pada akhir tahun kelima itu kita harus bayarnya 100.000. Padahal waktu menerbitkan kita dapat uangnya 102.000. Oke? Nah, gimana jurnalnya? Nah, jurnalnya ya biasa aja, debit cash 102.000, debit bond payable 102.000. Walaupun surat utang yang kita terbitkan itu nominalnya 100.000, tapi karena uang yang kita terima 102.000, maka jurnalnya debit cash 102.000, kredit bond payable 102.000. Oke? Jadi pokoknya bond payable atau utang obligasi itu dicatat sebesar uang yang diterima, bukan sebesar nominal yang tertulis di surat utang yang kita terbitkan. Ya, begitu. Oke? Nah, kemudian coba kita lihat berapa sebetulnya cost of borrowing kita. Kita terima uang kan tadi 102.000. Padahal kita bayarnya berapa? Kita bayarnya 50.000. Kita bayarnya 50.000, tapi waktu kita terima uang 100.000, waktu kita melunasi cuma 100.000. Berarti kan untung 2.000. Ya. Jadi kita bayar bunga 10% kali 100.000 itu kan 10.000. Kita bayarnya 5 kali karena obligasinya 5 tahun. 5 kali 10.000 itu 50.000 kita bayar bunga. Tapi waktu kita menerbitkan obligasi kita dapat 102. Waktu melunasi kita hanya bayar 100. Waktu menerbitkan kita dapat 102.000, waktu melunasi kita cuma bayar 100.000. Berarti kan kita untung 2.000. Jadi kita bayar bunga 50.000, untung 2.000. Jadi biaya bunga net itu hanya 48.000. Oke? Nah, cara lain untuk menghitungnya adalah kalau kita menerbitkan obligasi dengan nominal 100.000, maka pada saat jatuh tempo kita pasti harus bayar 100.000. Pokoknya pada saat jatuh tempo itu kita pasti membayar sebesar nilai nominal. Enggak. Pasti. Ya, pada saat kita membayar obligasi, melunasi obligasi pada maturity date, ya, pada tanggal jatuh tempo, kita pasti membayar sebesar nilai nominal. Berarti kita keluar uang 100.000. Nah, padahal kan bunganya 10% kali 100.000 kan 10.000. Dibayar 5 kali kan dia 5 tahun. Jadi kita bayar 150.000. Jadi total uang keluar adalah 100.000 plus 50.000. 150.000. Tapi waktu kita menerbitkan obligasi kita terimanya berapa tadi? 102.000. Ini loh, tadi kan 102.000 kita terimanya ya. Kita terimanya 102.000. Ya, kita terima 102.000 padahal kita keluar uang total 150.000 ya, 150.000 tapi kita terimanya 102.000. Jadi cost of borrowing berapa? 150 kurangi 102 berapa? 150 kurang 102 berapa? 48.000. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita menerbitkan obligasi dan laku sebesar nilai nominal, maka beban bunga kita atau cost of borrowing kita adalah 5 kali 10.000, yaitu 50.000. Kenapa? Karena setahunnya 10%, 5 tahun 50%. Ya kan 50% kali 100.000 itu 50.000. Oke? Nah, kalau kita menerbitkan obligasi lakunya di bawah nilai nominal, maka biaya bunganya jadi naik. Tadinya 50.000 jadi 52.000. Kenapa? Kita dapat uangnya dikit. Ya, kurang dari 100.000, kurang dari nominal. Tapi kalau kita menerbitkannya di atas nilai nominal, ya di atas nilai nominal, maka beban bunga kita menjadi kurang dari 50.000, yaitu cuma 48.000. Oke? Itu adalah penerbitan obligasi di atas atau di bawah nilai nominal. Oke, sekarang saya masuk ke contoh lain. Mana ya contoh lain? Nah, ini. Nah, ini seringkali Anda nanti dalam kehidupan Anda mungkin Anda akan ketemu soal kayak gini ya. Jadi misalkan ini ada seorang debitur yang mau beli rumah ya, atau mau beli mengutang lah ini ya. Mongkok Teknologi ini ngutang
Ya, dia ngutang sebesar 500.000 Hong Kong dolar. Ya, 500.000 Hong Kong dolar, dan dia kena bunga 8%. 8% itu berarti berapa ya? 8% kali 500.000 itu kan 40.000. Ya kan? 40.000. Ya. Tapi dia itu disuruh ngangsurnya 50.926. Nah, ini yang begini-begini ini sering nih Anda akan mengalami kalau Anda nanti minjem uang ke bank ya. Ya. Nah, gimana membukukannya? Gimana membukukannya? Jadi Anda ngutang 500.000. Anda ngutang 500.000 dengan bunga 8%. 8% kali 500.000 berarti kan bunganya 40.000 kan. 40.000. Tapi pokoknya dia bilang kamu harus ngangsur 50.926. Entah dari mana ketemunya, pokoknya kita disuruh ngangsur 50.926. Padahal kita harusnya bayar bunganya 8% kali 500.000, 40.000. Gimana nih pembukuannya? Nah, begini caranya. Ya, jadi kita kan harus bayar segini, 50.926. Oke? Padahal kan biaya bunga yang kita catat itu hanya 8% kali 500.000 kan 40.000. Berarti kan kita kelebihan bayar sebesar 50.000 kurang 40.000, 10.926. Nah, ini kita anggap sebagai angsuran pokok. Jelas. Jadi ini kita anggap sebagai angsuran pokok. Nah, jadi karena 500.000 sudah diangsur 10.926, maka utang kita tinggal 489.074. Oke, jadinya seperti itu. Oke, nah berarti sekarang utang kita tinggal berapa? Utang kita tinggal ini kan, 498.074. Ya, kalau tadi waktu sebelum kita bayar ini, utang kita kan segini nih, 500.000. Ya, utang kita segini 500.000, padahal kita bayarnya 50.926. Berarti yang biaya bunga itu berapa? Dari 50.926 ini ada sebagian biaya bunga, ada sebagian angsuran pokok. Yang biaya bunga berapa? 8% kali 500.000. Berapa? 40.000. Padahal kita bayarnya 50.926. Berarti selisihnya itu merupakan angsuran pokok. Nah, jadi angsuran pokok kita yang kita bayar, angsuran bunga utang, angsuran pokok utang kita yang kita bayar 10.926. Padahal utang kita tadinya 500.000. Berarti utang kita tinggal 489.074. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita bayar lagi segini. Pokoknya ini pembayarannya udah fix segini. Pembayarannya udah fix segini, nggak berubah-ubah. Dari tiap tahun pokoknya bayarnya segini. Nah, tahun kedua kita bayar 50.926. Nah, dari 50.926 ini terdiri atas bayar bunga sama pokok. Yang bayar bunga berapa? Yang bayar bunga adalah 8% kali sisa utang kita. Sisa utang kita berapa? Sisa utang kita ini. Ya, bukan yang 500.000 tapi yang ini. Kenapa? Kan udah diangsur segini. Ya, udah diangsur 10 ini. Berarti sisa utang kita kan segini. 8% kali ini adalah ini. Ya, 8% kali ini adalah ini. Sehingga karena kita membayarnya 50.926 buat bayar bunga segini, berarti sisanya ngangsur pokok. Ya, sisanya ngangsur pokok, sehingga utang pokok kita tinggal 489.074 kurang 11.800. Ini tinggal segini nih. Berapa nih angkanya nggak kelihatan. Aduh, gimana caranya menggeser ini ya? Saya nggak bisa menggeser ini. Ada yang bisa nggak? Wah, saya nggak tahu nih, nggak bisa geser ini. Kalau ini bisa digeser, ini bisa kelihatan ke bawah nih. Saya nggak bisa lihat ya. Jadi karena utang kita segini, diangsur segini, maka sisanya ini. Ya, sisanya ini. Ya. Nah, kemudian tahun berikutnya kita bayar lagi segini, 50.926. Dari 50.926 ini sebagian untuk bayar bunga. Berapa untuk bayar bunga? Ini 38182. Dari mana angka ini? Angka ini adalah 8% kali ini nih yang nggak kelihatan ini. Ini yang nggak kelihatan ini. Oke, 8% kali ini itu adalah 38182. Nah, kita membayar segini, yang segini buat bayar bunga. Berarti sisanya bayar apa? Bayar pokok. Nah, kemudian nanti di sini
angka ini nih yang kelihatan atasnya aja. Ini kita kurangi dengan 12.744 itu ketemu sisa utang kita. Nah, sisa utang kita ya. Nah, demikian seterusnya sampai ke bawah. Ini karena ini yang nggak kelihatan angkanya saya nggak bisa jelasin, tapi Anda harusnya bisa meneruskan ini. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Oh, ini jurnalnya ya. Jadi jurnalnya ini waktu kita ngutang, debit cash, credit, mortgage payable. Waktu bayar bunga, debit interest expense, credit mortgage payable, kreditnya cash. Ya, debit interest expense, debit mortgage payable, kreditnya cash. Ini yang angsuran pokok tadi. Begitu seterusnya. Oke? Jadi ini utang jangka panjang yang kedua adalah mortgage payable. Ya. Tadi utang jangka panjang yang pertama apa? Bonds payable. Utang jangka panjang yang kedua adalah mortgage payable. Oke. Nah, utang jangka panjang yang ketiga apa? Hutang jangka panjang yang ketiga adalah leasing, ya, hutang leasing. Ya, hutang leasing. Coba kita baca soalnya. Gonzales Construction decides to lease a new equipment. Jadi Gonzales Construction ini perusahaan kontraktor ya. Perusahaan kontraktor ini menyewa suatu peralatan. Lease itu kalau Anda buka kamus, lease itu artinya menyewa. Ya, menyewa sebuah peralatan. Oke. Untuk jangka waktu 4 tahun. Untuk jangka waktu 4 tahun. Nah, sewanya itu sekian sebanyak 4 tahun. Kalau di present value kan ketemunya 190.000. Jadi 190.000 itu adalah present value of the lease payment. Ya, present value of the lease payment itu 190.000. Ya. Jadi dia ini menyewa peralatan. Menyewa peralatan, dia bayar setiap tahun selama 4 kali. Ya, sebesar XXX gitu kan. Saya nggak tahu nih angkanya nanti di slide berikutnya. Dia bayar 4 kali. XXXX 4 kali. Nah, XXX ini kalau di present value kan ketemunya 190.000. Oke? Nah, sekarang bagaimana menjurnalnya? Nah, lihat di sini. Jurnalnya adalah debit right of use asset. Apa tuh right of use asset? Right of use asset. Hak untuk menggunakan peralatan itu selama 4 tahun. Ya. Jadi debitnya right of use asset. Debitnya adalah hak untuk menggunakan peralatan itu selama 4 tahun. Jadi debitnya bukan peralatan, bukan equipment. Ya, debitnya bukan equipment, tapi hak untuk menggunakan equipment. Jelas ya? Jadi debitnya bukan equipment, tapi hak untuk menggunakan equipment sebesar 190.000. 190.000 dari mana? Dari present value dari payment yang akan dilakukan sebanyak 4 kali itu. Oke, nah kreditnya adalah lease liability sebesar 190.000. Oke, nah seperti itu cara menjurnalnya. Oke, sekarang yang ketiga apa ini? Nah, nih coba nih, ini latihan nih, latihan. Tadi udah kita bahas nih, ya. Jadi ini Call Research. Call Research ini sebuah perusahaan. Call Research ini sebuah perusahaan ngutang. Ngutang berapa dia? 250 juta won. Ya. Jadi Call Research ngutang dari bank misalnya gitu ya, sebesar 250 juta won. Ya, dengan bunga 6% per tahun selama 20 tahun. Gitu kan? Nah, angsurannya, banknya kasih tahu, pokoknya angsurannya segini nih. 21.796.000 sebanyak 20 kali. Oke. Ya. Jadi dia ngutang 250 juta. Katanya bunganya 6% per tahun, jangka waktu 20 tahun. Nah, terus banknya bilang, ini ngutang ke bank lah gitu ya, ngutang ke bank 250 juta won, bunganya katanya 6% per tahun, jangka waktu 20 tahun. Terus banknya bilang, pokoknya nanti angsurannya segini ya, 21.796.000. Oke? Nah, ini nanti di kelas saya ajarin cara mencari ini ya. Kalau kita udah ketemu di kelas, saya akan ajarin cara menghitung ini. Pakai Excel, gampang banget ya. Oke, tapi ini kita anggap aja lah, pokoknya kita dikasih angka segini kita percaya sama banknya ya. Oke, berarti ini yang harus kita angsur setiap tahun adalah segini, gitu kan? Nah, gimana jurnalnya? Ya. Nah, jurnalnya adalah debit
cash karena kita ngutang kan. Kita ngutang, kita debit cash 250 juta, kita kredit mortgage payable. Oke, kita debit cash 250 juta, kredit mortgage payable. Jadi utang kita berapa? 250 juta. Kenapa utangnya dicatat 250 juta? Karena uang yang kita terima 250 juta. Gitu kan? Nah, kemudian kita ngangsurnya berapa? 21.796.000. Itu uang yang keluar. Padahal biaya bunga harusnya berapa? Biaya bunga harusnya berapa? Biaya bunganya harusnya ya 6% kali 250 kan? Nah, 6% kali 250 itu berapa? Ada yang tahu? 6% kali 250 juta. Ayo hitung coba, ayo. 6% kali 250 juta itu adalah 25 kali 6. 15 ya? Benar. 3, 15 juta ya. Oke, nah gitu ya. Jadi interest expense-nya 6% kali 250 juta. Berapa itu? 15 juta. Padahal kita bayarnya berapa? 21.796.000 yang tadi dia bilang, dia pokoknya kasih tahu kita angsurannya segini. 21.796.000. Nanti kalau udah ketemu di kelas saya ajarin cara mencari angka 21.796 itu ya. Nah, jadi kita debit interest expense 15 juta. Dari mana 15 juta? 6% kali 250 juta. Tuh kan? Nah, saya kredit cash saya kredit cash 21.796.000. Berarti kan ada selisihnya tuh. Selisihnya itu adalah 6.796.000 itu adalah angsuran pokok. Ya, itu adalah angsuran pokok. Jadi angsuran pokoknya adalah 21.796.000 kurangi biaya bunga 15 juta. Berapapun sisanya itu adalah angsuran pokok. Oke? Begitu ya. Begitu adalah cara membukukan hutang ya. Nah, sekarang kalau terakhir ini yang sudah saya ajarkan saya rasa. Oke. Nah, ini ya nanti kalau di kelas saya ulangi lagi lah ya. Jadi perusahaan ini menerbitkan obligasi senilai 100.000 tapi cuma laku 98.000. Padahal bunganya 10% per tahun. Ya. Bunganya tuh 10% per tahun. 10% kali 100.000 kan 10.000. Ya. Tapi kita terima uang cuma 98.000. Nah, ya. Jadi kita ngutang 100.000 dengan bunga 10%. Ya, kita ngutang 100.000 dengan bunga 10%. Tapi waktu kita ngutang itu dipotong sama dia. Dia cuma ngasih kita 98.000. Maka berarti biaya bunga kita, coba Anda bisa pikir nggak? Berarti biaya bunga kita itu di atas 10% apa di bawah 10%? Ngerti nggak kalian? Ya, kita ngutang 100.000. Mestinya kan kalau kita ngutang 100.000 kita dikasih uang 100.000 kan? Ya nggak? Tapi sama dia dikenain apalah namanya gitu 2.000. Sehingga kita cuma terima 98.000. Nah, ini di bank sering kali begini. Bank ini sering ngerjain nasabahnya dengan cara seperti ini. Ya, kita ngutang 100.000, katanya bunganya 10%. Tapi waktu kita dipinjemin, waktu kita terima duit pinjaman itu, kita terimanya nggak utuh 100.000. Kita cuma terima 98.000. Udah dipotong sama dia 2.000. Jadi beban bunga yang sesungguhnya itu di atas apa di bawah 10%? Di atas 10%. Ya enggak? Karena kita kan rugi nih. Ya kan rugi 2.000 kan? Ngutang 100.000 cuma terima duit 98.000 kan berarti rugi 2.000. Nah, kerugian yang 2.000 itu akan menaikkan angka 10 ini menjadi berapa? Ini loh angkanya menjadi 10,5348%. Ya, 10,5348%. Ini sebetulnya naik sebesar 0,54388. Ini naiknya dari 100.000 kurang 98.000 ini. Ya, itulah yang mengakibatkan biaya bunga naik dari 10% yang dia ngomongin menjadi 10,5348%. Nah, 10,5348% inilah yang disebut dengan suku bunga efektif. Suku bunga yang sebenarnya. Jadi dia bilang 90% ini nggak benar.
Dia bilang 10%, ini nggak benar. Yang benar berapa? 10,5348%. Oke? Besok saya akan ajarin kalau di kelas cara mencari ini. Oke, nah kemudian nanti waktu menjurnal karena kita cuma dapat uang 98.000, maka kita jurnalnya debit kas 98.000, kredit utang obligasi bond payable 98.000. Oke? Nah, ini jurnalnya. Mana tuh? Ya. Kemudian ketika kita bayar bunga, kita bayar bunganya kan 10.000. Ya, ini interest payable 10.000 tanggal 31. Besok tanggal 1 kan kita bayar 10.000. Jadi kita bayar bunganya 10.000. Padahal interest expense kita adalah segini. 10.324. Dari mana? Dari yang tadi itu yang 10, sekian kali 98.000. Ya. 10, sekian yang tadi saya bilang suku bunga efektif itu kali 98.000. Ya, utang kita kan 98.000 kan? Ya enggak? Karena kita ngutang 100.000 tapi cuma dikasih duit 98.000. Berarti kan utang kita 92.000. Padahal 92.000 padahal kita biaya bunganya 10,3 sekian persen tadi kan. Ya, 10.000. 10.000 bagi itu ketemu 10,342. Jadi interest expense-nya 10.342, interest payable-nya tetap 10.000, bond payable-nya 324 selisihnya. Oke? Begini nanti ini adalah interest payable kalau kita mencatat dengan discount ya. Kalau nggak salah ini kemarin udah saya kasih tugas yang harus dikerjakan hari ini ya. Jadi nanti saya bikinkan saya bikinkan Google Classroom-nya ya. Saya bikinkan Google Classroom-nya